Bahan ini super kuat, 200 kali lebih kuat dari baja, menjadi material utama dalam pembuatan lift luar angkasa. Akankah material ini nyata atau hanya fiksi belaka? This is a material which theorists like I have said this is impossible. Your suit, vibranium? Vibranium, the strongest metal on Earth. It's the strongest material ever measured. It's stronger than diamond. It's not just the metal. They sew it into their clothes. It powers their city, their tech, their weapons. Jika kalian pernah melihat film Marvel, di sana terdapat material yang dianggap sangat kuat yang disebut dengan vibranium. Material ini menjadi sangat spesial karena diceritakan menjadi salah satu material yang bisa membuat negeri Wakanda menjadi sangat kaya dan juga canggih luar biasa. Namun itu membuat kita semua bertanya-tanya, apakah material itu nyata? Jika tidak, apakah ada material sekuat vibranium di alam semesta ini? Tonton terus video kali ini agar kalian mendapatkan keseluruhan insight-nya. Vibranium yang lebih dikenal dalam semesta Marvel, khususnya melalui series Black Panther, adalah sebuah material fiksi yang memiliki sifat-sifat luar biasa. Dikenal sebagai salah satu elemen terkuat dan paling serbaguna dalam Marvel Comics. Vibranium memiliki kemampuan menyerap, menyimpan, dan melepaskan sejumlah besar energi, termasuk getaran fisik. Ini membuatnya hampir tidak bisa dihancurkan dan sangat berharga, terutama dalam pembuatan baju dan peralatan superhero, termasuk baju perang Black Panther dan perisai Kapten Amerika. Wakanda, sebuah negara fiksi di Afrika, disebut sebagai sumber utama vibranium. Penggunaan material ini secara signifikan telah memajukan teknologi dan kekuatan militer negara tersebut. Pertanyaan selanjutnya, apakah vibranium itu ada di dunia nyata? Jawabannya adalah tidak. Vibranium adalah material fiksi dan tidak ada di dunia nyata. Konsep material dengan sifat-sifat seperti vibranium murni merupakan kreasi fiksi ilmiah dan belum ada padanan nyatanya dalam ilmu material saat ini. Namun hal ini telah dipecahkan oleh ilmuwan beberapa tahun terakhir. Para ilmuwan akhirnya bisa menemukan material yang sangat kuat, tidak bisa ditembus peluru, bahkan bisa menjadi material utama dalam pembuatan lift luar angkasa. Apa itu? I'll talk about the ultimate material, which is actually not designed, but it has been there all the time. You see a picture of it, and you have been playing with it since you started to use a pen. And it's known as graphene. Known as graphene. We call one of these graphene. Mungkin sebagian besar dari kalian sudah tahu, tapi untuk kalian yang belum tahu, siapa sangka material terkuat ini berada di ujung pensil. Material tersebut bernama graphene. Graphene adalah material nyata tertipis di dunia yang telah menarik perhatian besar dalam dunia sains dan teknologi. Ditemukan pada tahun 2004 oleh dua ilmuwan di University Manchester, Andrei Jim dan Konstantin Novoselov, yang kemudian dianugerahi hadiah Nobel dalam fisika pada tahun 2010. Mereka melakukan percobaan yang sangat sederhana yang dikenal sebagai metode eksfoliasi mekanis. Metode ini sederhana, yaitu menggunakan selotip untuk menarik lapisan tunggal grafin dari grafit. Grafin sendiri terdiri dari satu lapisan atom karbon yang tersusun dalam pola heksagonal, mirip dengan sarang lebah. Itu alasannya ketika kalian cari grafin di Google, munculnya adalah pola-pola heksagonal. Meski begitu tipis, ikatan dari masing-masing pola sangat kuat hingga digambarkan perlu seekor gajah berdiri di atas sebuah pensil untuk dapat merobek lembaran grafit. Kenapa grafin dinilai kuat, sedangkan pensil kita seringkali patah? Jadi pensil kita seringkali patah bukan karena material grafin sendiri yang lemah, tetapi karena cara grafit itu disusun.
Meskipun di dalam lapisan mereka terikat dengan kuat, antar lapisan diikat oleh ikatan van der Waals yang jauh lebih lemah. Ikatan van der Waals ini memungkinkan lapisan-lapisan tersebut dengan mudah bergeser satu sama lain atau terpisah, yang menjelaskan mengapa grafit bisa digunakan sebagai bahan main pensil yang meninggalkan jejak pada kertas. Saat tekanan diberikan pada pensil, lapisan-lapisan grafit dapat terpisah atau pecah dengan mudah, menyebabkan main pensil menjadi patah. Jadi perbedaan utama dalam kekuatan antara grafin dan grafit terletak pada struktur dan ikatan atomik mereka. Grafin dengan satu lapisan atom karbon menawarkan kekuatan luar biasa karena ikatan kovalen yang kuat antar atomnya. Sementara grafit lebih mudah patah karena ikatan lemah antar lapisannya. The strongest material ever measured. The in-plane carbon bond is stronger than the tetrahedral carbon bond in a diamond. Grafin dinilai memiliki kekuatan dan kekerasan. Grafin lebih kuat dari baja dan lebih keras dari berlian pada skala yang sama. Grafin memiliki konduktivitas listrik yang sangat tinggi, sehingga dia lebih baik daripada tembaga. Namun meskipun sangat kuat, grafin juga sangat elastis. At the same time, it is flexible and stretchable. Dia dapat di-stretch hingga 25% dari ukuran aslinya tanpa rusak. Grafin hampir sepenuhnya transparan, hanya menyerap 2,3% cahaya yang mengenainya. Satu lapis grafin 200 kali lebih kuat dari baja. Bagaimana bisa begitu? Oke, sebelum kita bahas lebih jauh, pahami dulu kalau grafin ini adalah nanomaterial, yang dimana bagian dari nanoteknologi yang mempelajari materi pada skala nanometer. Ya, grafin memang sering disebut sebagai material yang luar biasa kuat, dengan klaim bahwa ia dapat 200 kali lebih kuat dari baja pada berat yang sama. Kekuatan ini oleh ilmuwan diuji dalam suatu uji tarik, di mana grafin terbukti mempunyai kekuatan 130 gigapascal. Jika kita bandingkan dengan baja terkuat seperti galvanized steel yang menjadi material utama untuk menahan jembatan Golden Gate Bridge di San Francisco, kekuatannya sekitar 600 megapascal. Jika kita bagi 130 gigapascal dengan 600 megapascal, hasilnya grafin 200 kali lebih kuat dari baja. Kekuatan grafin ini atau kemampuannya untuk menahan tegangan sebelum rusak sangat tinggi dibandingkan dengan banyak material lain termasuk baja. Hal ini menjadikan grafin bukan hanya material yang menarik untuk penelitian, tetapi juga memiliki potensi aplikasi yang luas dalam berbagai bidang, termasuk pembuatan elevator ruang angkasa. Elevator atau lift luar angkasa, sebuah ide yang telah lama menjadi bagian dari fiksi ilmiah dan teori futuristik, mengacu pada struktur yang memungkinkan transportasi langsung dari permukaan bumi ke orbit atau lebih jauh tanpa memerlukan roket konvensional. Konsep menggunakan grafin ini sebagai material untuk lift luar angkasa menarik banyak perhatian dalam beberapa tahun terakhir. Directly above us to now, then it will be directly above us forever, always. Then the idea is you take a cable from that satellite and drop it all the way down to the ground. So we have a cable now coming down between us. We can then climb up that cable and we're in space. That's the idea of a space elevator. Namun salah satu tantangan utama dalam mewujudkan konsep ini adalah menemukan material yang cukup kuat dan ringan untuk mendukung struktur tersebut, melintasi jarak yang sangat panjang. Disinilah grafin berpotensi berperan penting. Mengapa grafin? Grafin dengan kekuatan dan kekerasannya yang luar biasa serta massa jenis yang sangat rendah muncul sebagai kandidat ideal untuk material lift luar angkasa. We've got something called single crystal graphene which is emerging from the research labs, and looking at the properties, the mechanical engineering properties of that material, it looks as though it's going to be strong enough to do the job. Dan itulah perbandingan antara vibranium, material fiksi dengan kekuatan luar biasa dari dunia Marvel dan juga grafin. Sebuah keajaiban nyata dari ilmu material yang menjanjikan revolusi teknologi dan juga inovasi. Meskipun vibranium mungkin hanya sebuah mimpi yang indah dalam imajinasi kita, tapi keberadaan grafin menunjukkan bahwa kenyataan ilmiah kita tidak kalah menakjubkannya. Dengan terus mendorong batas pengetahuan dan inovasi, siapa tahu apalagi yang bisa kita capai di masa depan.
Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe agar kalian tidak ketinggalan insight menarik lainnya tentang dunia sains dan juga teknologi. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam perkasa.